Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guru-guru hebat, teman-teman hebat semuanya. Kurang semangat. Selamat siang guru-guru hebat semuanya. Terima kasih. Baiklah, hari ini, siang ini saya akan melakukan praktik baik jurus 1 dan jurus 2. Semuanya harusnya ada 7 jurus, tetapi kami karena ininya cuma 2, jadi saya memilih jurus 1 dan jurus 2. Sebelum saya melanjutkan kegiatan, ada baiknya kita ice breaking terlebih dahulu ya teman-teman, biar tetap semangat walaupun hari sudah siang. Silakan semuanya tolong berdiri semua. Kita agak joget-joget sedikit ya, tapi bukan joget-jogetnya, joget-joget sedikit. Ya, goyang-goyang dikit ya. Silakan Ibu Tiara, tolong nyambung. Nyanyi lagu 7 jurus BK hebat ya. Jurus kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. Juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, dan jalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. 7 jurus BK hebat, bersama murid melangkah depan. 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Terima kasih saya ucapkan. Nah ini sama mungkin kayak dengan Ibu Tiara tadi, kita akan melakukan aktivitas yaitu mengisi link, cuman yang berbedanya kalau Ibu Tiara tadi gaya belajar, kalau saya tentang kecerdasan. Tadi sudah ada beberapa teman yang sudah mengisi dan ada hasilnya. Coba minta tolong. Minta tolong yang siapa yang sudah mengisi dan sudah keluar hasilnya tadi? Siapa? Pak Heri ya? Silakan Pak Heri. Apa hasil kecerdasannya? Hasilnya Berapa persen? Tolong disebutkan. 92%. Tentang? Intrapersonal. Iya, intrapersonal. Terima kasih Pak Heri, tepuk tangan, kasih tepuk tangan. Sama Pak Heri, terima kasih Pak Heri.
sosialisasi, peserta didik diajak untuk berpikir kritis tentang pengalaman belajar mereka setelah melakukan aktivitas. Peserta didik mempertanyakan bagaimana perasaan mereka selama dan sesudah aktivitas. Selanjutnya, dengan merenungkan apa yang telah dipelajari, peserta didik dapat mempersiapkan diri untuk langkah berikutnya. Lanjut, Bu. Nah, ini konseptualisasinya. Jadi saya jelasin lagi, ada 8 jenis kecerdasan majemuk. Dan Pak Heri tadi apa ininya hasilnya? Intra apa inter, Pak? Ada 2, Pak. Intra. Nah, langsung saja ya, karena kita waktu ya. Ini sudah lengkap penjelasannya, langsung saya jelaskan intra ya, Pak ya. Kecerdasan intrapersonal itu kemampuan memahami diri sendiri, termasuk perasaan, kekuatan, kelemahan, dan ada motivasi dari diri sendiri. Itu betul atau tidak, Pak Heri? Sesuai dengan Bapak sendiri? Ya, betul. Bagaimana perasaannya setelah mengisi link itu, Pak? Nah, perasaannya itu Ya. menunjukkan istilah yang tadi. Oh, benarnya nih, dia ada di aku. Ya. Berapa persen tadi, Pak? Akuratnya? 22%. 92% ya, terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang lain yang sudah mengisi link dan keluar hasilnya yang tentang kecerdasan. Ada lagi yang tentang kecerdasan? Selain Pak Heri, mungkin ibu-ibunya, Ibu Santi mungkin sudah mengisi. Ibu Ida? Nah, Ibu Bulan biasanya. Silakan Ibu Bulan. Apa Bu yang keluar, Bu? Nah, ini saya akan jelaskan sedikit ya tentang 8 jenis kecerdasan. Dan ada juga satunya lagi tentang gaya belajar. Tapi gaya belajar tadi Ibu Tiara sudah menjelaskan ya. Nah, ini 8 jenis kecerdasan majemuk. 1, kecerdasan linguistik, kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif, baik lisan maupun tulisan, seperti berbicara, menulis, dan menghafal. Nah, berbicara itu banyak juga ya. Selain kita sebagai guru, bisa juga biasanya apa? Selain guru, ibu-ibu, pekerjaan yang hobi berbicara. MC masuk tidak? Iya, customer service itu juga bisa. Yang kedua, kecerdasan logis matematika, kemampuan berpikir logis, mengenal pola, memecahkan masalah, termasuk angka dan hubungan sebab akibat. Nah, itu biasanya matematika ya, yang hobi berhitung. Sudah ada yang sudah keluar hasilnya, Ibu Awalia? Belum ya? Ibu Ita? Selanjutnya, kecerdasan visual spasial, kemampuan memvisualisasikan objek, ruang, dan memahami gambar, peta, atau dena. Nah, yang hobi menggambar ini termasuk ke kecerdasan visual spasial. Selanjutnya, kecerdasan kinestetik jasmani, kemampuan menggunakan tubuh secara terampil untuk bergerak, berkreasi, mengekspresikan diri, sering disebut sebagai belajar dengan tangan. Ada yang sama hasilnya? Ibu Lepa mungkin sudah, Bu? Sudah keluar hasilnya? Ini Pak Emi sudah keluar. Pak Emi, silakan Pak Emi. Siapa yang keluar? Ibu Lepa dulu, Pak. Ibu apa, Bu? Kecerdasan musikal. Oh iya, sesuai. Ini sangat sesuai ya Bu Epa, karena Ibu Lepa ini selain wakil kurikulum kami, beliau adalah guru seni. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih tepuk tangan untuk Ibu Lepa. Iya, sesuai karena Ibu sesuai dengan bidang yang Ibu tekuni, yaitu sebagai guru seni. Ini Pak Emi, satu lagi Pak Emi, silakan. 85% apa itu Pak? Visual spasial. Visual spasial, kemampuan memvisualisasikan objek, ruang, dan memahami gambar, peta, atau dena. Tidak berhubungan olahraga. Berarti ada ini sendiri ya, ada hobi sendirinya, ada kelebihan sendiri selain guru olahraga. Ya, selanjutnya Pak Heri tadi intra ya. Nah, Bapak intrapersonal, kemampuan memahami diri sendiri, termasuk perasaan, kekuatan, kelemahan, dan memotivasi diri sesuai. Karena Pak Heri adalah guru agama, banyak juga yang memberikan materi tentang agama. Ya. Selanjutnya, kecerdasan naturalistik, kemampuan mengenali, mengkategorikan, dan memahami unsur-unsur alam seperti tumbuhan, hewan, dan lingkungan sekitar. Ya, tadi sama kayak kita ke alam. Ada yang hasilnya kecerdasan
kecerdasan naturalistik. Ini maaf Bu, ini juga sinyal kadang. Iya kalau di sini. Lanjut Bu. Sudah ya, mungkin sudah cukup 3 orang tadi memberikan contoh. Nah ini konseptual strategi mempermudah proses belajar sesuai gaya. Ini saya akan jelaskan juga sedikit sama karena sama, cuman saya lebih ke kecerdasan, sedangkan Ibu Tiara tadi ke gaya belajar. Gaya belajar itu ada 3 ya Bapak Ibu. Kita kan selama ini sudah juga belajar tentang ini, apalagi yang tentang growth mindset dan fixed mindset. Ini saya baca lagi. Gaya belajar itu ada 3. Gaya belajar siswa itu ada 3. Yang pertama visual. Materi visual seperti suka menggambar, anak-anak untuk membaca, senang membaca. Terus selanjutnya gaya belajar auditori, anak senang bermain musik, diskusi secara verbal, merekam materi pelajarannya ke dalam kaset dan dorong untuk mendengarkannya sebelum tidur. Ini memang senang mendengar ya. Selanjutnya yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Nah, anak ini biasanya udah bisa ya, kalau gaya belajar yang ketiga ini anak kita atau siswa kita suruh untuk belajar sampai berjam-jam. Anak belajar sambil mengeksplorasi lingkungan, contohnya ajak dia membaca sambil bersepeda. Selanjutnya izinkan untuk mengunyah permen. Oh ini ada juga, ternyata ada anak kita yang belajar sambil mungkin makan permen, ngemil. Jangan Pak kalau merokok, kalau apalagi di lingkungan ini ya. Izinkan untuk mengunyah permen, gunakan warna terang untuk hal-hal penting dalam bacaan. Izinkan anak untuk belajar sambil mendengarkan musik. Lanjut Ibu. Nah, kenali potensi dan buat rencana karir di masa depan sesuai dengan hasil asesmen. Inilah yang kami ajarkan, yang kami implementasikan di kelas beberapa minggu yang lalu. Cuman minta maaf saya minta maaf Ibu Eva karena saya tidak mendokumentasikan foto karena kemarin ada urusan keluarga, ada keluarga yang menikah, jadi video saja kok saya buat. Lanjut Bu. Nah ini sama mungkin Ibu sama dengan Ibu siapa, Ibu Tiara kurang lebih. Lanjut Bu, yang kedua saja langsung. Nah ini yang kedua ini saya memberikan materi pengimbasan dengan anak di kelas 92 tentang kelola emosi. Tetapi saya mungkin karena waktunya dibatasi cuma beberapa menit, harusnya memang banyak ya materi tentang kelola emosi ini. Termasuk mungkin nanti ada yang secara kertas disobek, nanti ada tekniknya. Tapi saya mengajarkan di kelas 92 kemarin tentang begini Bapak Ibu. Saya memberikan ini ya, pengalaman, bukan saya memberikan pengalaman ketika kami belajar di Palembang kemarin. Ada teknik untuk kita meredah amarah. Coba boleh Bapak Ibu buka tangannya seperti ini ya. Nah ini ada beberapa teknik yang sudah saya ajarkan kepada siswa. Setelah seperti ini, tangan jempol seperti ini, sudah seperti ini langsung dikepal. Nah begini tekniknya. Pak Doni kenapa melamun? Kok masih dada begini? Yang lain sudah seperti ini, Pak masih. Nanti Pak, maaf Bu, ini pengantin baru kami yang baru nikah minggu lalu ya. Fokusnya mungkin sudah di WA istrinya, kenapa jam 1 belum pulang ya? Mungkin ya. Jadi teman-teman yang lain sudah seperti ini, semua dia masih seperti ini. Dan sambil WA istri tercinta tadi. Minta tolong ya, ini WA izin sebentar, tidak akan lama baik. Nah sudah digempal seperti ini. Nah insya Allah amarah kita akan reda. Nah, itu teknik lain. Teknik lainnya saya memberikan penjelasan kepada siswa. Boleh tarik nafas panjang, hembuskan, dan hitung 1 sampai 10. Ketika 1 sampai 10 itu insya Allah juga akan reda. Teknik lainnya nanti ketika kita marah itu ketika lagi berdiri. Teknik untuk kita mereda amarah itu silakan duduk, ya. Atau selain duduk ketika guru misal marah ya, kita kan biasa ada sering marah, ada saja masalah di kelas, ada anak tidur, ketika kita menjelaskan materi ada anak yang sibuk berbicara juga. Nah itu mungkin ada juga siswa yang keluar masuk kelas tanpa izin. Nah itu misal kita lagi marah atau kita juga lagi ada masalah pribadi misal ya,
Dan ketika anak siswa kita juga memancing emosi kita keluar sebentar, Ibu, Bapak Ibu. Keluar sebentar, ambil jeda. Itu yang kami pelajari kemarin Bapak Ibu. Iya, yang saya sharing sekarang dengan Bapak Ibu. Ambil jeda itu ya jangan lama ya. Maju keluar, kita keluar lagi balik ke rumah. Tidak itu konsepnya. Iya, kita keluar sebentar, kita tinggalkan sebentar anak-anak kita tadi, siswa kita tadi. Sebentar, nah itu nanti ada Bu ya, panjang lebar tangan Bu ya. Nanti semoga setelah berbagi praktik baik, nanti saya dan Ibu Tiara akan memberikan seluruh jurus yang sangat bermanfaat bagi kita semua, bukan hanya guru BK, tetapi untuk guru mata pelajaran juga ya. Tetapi nanti seperti Ibu Epa tadi bilang, kalau sertifikat kami berdua keluar, insya Allah kami akan memberikan semua 7 jurus yang kami dapat ilmu dari Palembang beberapa hari yang lalu. Nah ini saya lanjutkan jeda tadi untuk kita meredam emosi kita. Jadi kita boleh keluar, selain kita tarik nafas, hitung 1-10, terus kita duduk, terus kita keluar sebentar ke kantor atau ketemu misalnya teman di kantor, ngobrol sebentar. Sudah itu kembali lagi ke kelas. Jangan kita balik ke kelas, jangan seperti itu. Nah selanjutnya ada yang namanya dinosaurus ya. Nah itu kalau kami belajar kemarin di Palembang ya, kita itu jangan sampai sama seperti kepala dino. Jadi dino sama dino itu ketemu keras. Ya, tapi nanti itu materi selanjutnya saya akan jelaskan secara jelas. Jadi mungkin lanjut Bu Tiara. Nah ini terakhir ya ternyata Bu Tiara. Ini foto, ini yang saya masukkan foto kami hasil dari terakhir. Ada kepala BGTK Ibu dari Palembang ya, langsung datang penutup di acara di hotel kami. Alhamdulillahnya dia datang untuk sebagai penutup di kelas kami atau di tempat kami belajar. Seluruh peserta Capasda atau calon fasilitator daerah. Ya, kami minta maaf sebelumnya Bapak Ibu guru, bukan kami menggurui, cuman hanya saya dan Ibu Tiara hanya berbagi praktik baik, sharing